karya Al-Imam As-Suyuti yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis 2571. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama sesungguhnya tiada lain saya basyarun, manusia mithlukum, seperti kalian. Maka maksudnya bisa salah. Wa inna dhanna, dan sesungguhnya persangkaan itu yukhti, kadang salah, wa yusib, kadang benar. Walakin akan tetapi ma qultu lakum, apa yang saya katakan kepada kalian, qala Allahu, Allah berkata, falan akdziba, maka tidak akan saya dusta, ala Allahi, atas nama Allah, maka pasti benar. Hadis ini berkaitan dengan kasus pengkawinan pohon kurma. Rasulullah melewati para sahabat yang sedang mengkawinkan pohon kurma, jantan dikawinkan dengan betina. Maka beliau bertanya, lagi ngapain ini kawinkan pohon? Maka beliau berkomentar, andai tidak dikawinkan tidak masalah. Ini persangkaan beliau ya. Beliau menyangka pohon nggak perlu dikawinkan. Buktinya pohon-pohon lain nggak perlu dikawinkan, nggak masalah. Nah, maka pada tahun itu mereka tidak mengkawinkan pohon kurma. Akhirnya hasilnya jelek. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, saya hanya manusia biasa seperti kalian, alias bisa salah. Namanya manusia, ma'alul khata' wa nisyan, tempat salah dan lupa. Maka Nabi Muhammad bisa salah, bisa lupa, bisa, sama dengan manusia. Maka beliau katakan, persangkaan saya tadi bahwasanya pohon kurma tidak perlu dikawinkan itu yukhti, itu salah. Tetapi kalau ucapan saya yang sumbernya dari wahyu, nggak bakal salah. Maka dari hadis ini diambil kesimpulan bahwa perkataan Nabi ada dua macam. Ada yang berdasarkan wahyu, ada yang dari pendapat pribadi beliau. Nah, perkataan beliau yang dari pendapat pribadi, kalau itu bicara masalah dunia, itu bisa salah. Tetapi kalau itu adalah masalah agama, tidak mungkin salah. Jadi misalnya ada satu masalah hukum agama, Allah belum turunkan hukum padanya. Kemudian Rasulullah berijtihad, dengan ijtihad beliau menetapkan ini hukumnya begini. Ini kalau masalah agama nggak mungkin salah. Kalau nabinya saja menetapkan hukum agama salah, gimana nanti umatnya? Ikuti nabinya nggak bisa dong. Maka dalam bab agama tidak mungkin salah. Tapi dalam bab dunia bisa saja salah, termasuk masalah penanaman pohon kurma tadi, itu masuk bab dunia. Makanya ketika mengomentari hadis ini, para ulama mengatakan Rasulullah itu tidak menoleh sama dunia. Sehingga karena tidak menoleh sama dunia, sehingga pendapat beliau dalam bab dunia ya kadang-kadang salah. Karena beliau tidak berikan perhatian penuh sama dunia. Dalam masalah agama, beliau perhatikan penuh terhadap masalah agama, sehingga tidak bakal salah. 572. Innama sesungguhnya tiada ahlaka membinasakan alladzina orang-orang yang qablikum sebelum kalian, annahum bahwasanya mereka kan adalah mereka idza saraqa apabila mencuri fihim pada mereka asyarifu orang mulia pejabat misalnya, tarakuhu mereka membiarkannya, yaitu tidak dihukum. Wa idza dan apabila saraqa mencuri fihim pada mereka ad-dhaif orang lemah, rakyat jelata, apa mereka menegakkan alaihi terhadapnya al-hadda hukuman had. Jadi maksud hadis ini adalah penyebab binasanya umat terdahulu adalah gara-gara tidak menegakkan keadilan. Maka kalau satu negara tidak menegakkan keadilan, menyebabkan kehancuran negara tadi. Kalau negara pengen langgeng, tidak hancur, maka tegakkan keadilan. Jadi jangan berat sebelah, jangan tajam ke atas, ke bawah, sementara ke atas tumpul, enggak begitu.
573. Innama sesungguhnya tiada lain bu'ithu saya diutus oleh Allah Fatihan sebagai pembuka wa khatiman dan sebagai penutup. Waktu itu dan saya diberi jawami'al kalim, kalimat-kalimat yang singkat padat. Wa fawatihahu dan pembuka-pembuka kalimat. Waktu siroli dan diringkas untuk saya al hadis ucapan ikhtisar dengan sebenar-benar ringkasan. Fala yahullan fala yuhlikannakum maka betul-betul janganlah membinasakan kalian al mutahawwiqun orang-orang yang ngawur. Hadis derajatnya dhaif karena mursal. Tetapi bahwasanya Nabi dikasih oleh Allah sebagai jawami'ul kalim, dikasih oleh Allah jawami'ul kalim, itu hadisnya sahih dalam hadis yang lain. Jadi Nabi itu kalau bicara singkat padat. Seperti misalnya beliau mengatakan ad-dinun nasihatu, agama adalah nasihat. Ini singkat, tetapi kalau dijabarkan padat sekali, penjabarannya mencakup banyak hal. Adapun di sini disebutkan Nabi adalah pembuka dan penutup. Itu maksudnya adalah pembuka dan penutup untuk kenabian. Beliau adalah pembuka kenabian dan beliau adalah penutup kenabian. Apa maksudnya penutup kenabian? Maksudnya beliau adalah Nabi terakhir. Setelah beliau nggak ada lagi Nabi setelahnya. Apa maksudnya pembuka kenabian? Karena Rasulullah SAW sudah ditetapkan sebagai Nabi dulu-dulu sebelum diciptakan langit bumi ini sudah ditetapkan sebagai Nabi. Dan beliau adalah Nabi yang paling utama. Maka disebut sebagai apa? Pembuka kenabian. Adapun yang dimaksud fawatihah, pembuka ucapan, ini adalah Al-Quran menurut tafsiran para ulama. Jadi nama lain dari Quran adalah apa? Fawatihul kalam. 2574. Innamaddin sesungguhnya tiada lain agama itu adalah an-nushu, nasihat. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Nasihat dalam bahasa Arab berbeda dengan nasihat dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, nasihat maksudnya adalah iradatul khair lil ghair, menghendaki kebaikan terhadap yang lain. Maka maksud hadis ini tiada lain agama itu isinya adalah menghendaki kebaikan terhadap yang lain. Yang lain itu siapa? Kepada Allah kita harus menghendaki kebaikan, yaitu kita berbuat baik kepada Allah, menyembahnya, mensyukurinya, berzikir kepadanya. Demikian juga ada kehendak baik kita untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu mentaatinya, mempelajari hadisnya seperti ini. Berkehendak baik terhadap Quran, yaitu dibaca setiap hari, dihafalkan semampunya, diamalkan. Maka semua amalan ibadah itu intinya ya berbuat nasihat. Kalau kita sholat, itu sama dengan kita bernasihat kepada Allah, berkehendak baik kepada Allah, yaitu dengan menyembah. Kalau kita baca Quran, berarti berkehendak baik terhadap Al-Quran. Kalau kita sedekah, maka berkehendak baik kepada Allah juga, karena diperintahkan oleh Allah untuk bersedekah, dan juga berkehendak baik kepada orang miskin karena membantu kepada mereka. Maka kalimat ini padat tapi mencakup semua amal agama. 575. Innamal majalis tiada lain majelis-majelis itu bil amanah, dengan amanah. Hadis ini sahih. Maksudnya majelis yang baik itu adalah majelis yang menjaga amanah. Maksudnya gimana? Supaya lebih jelas, hadis berikutnya ini menjelaskan. 576. Innama sesungguhnya adalah yatajalasu, duduk al-mutajalisani, dua orang yang duduk bi amanatillah, dengan amanah dari Allah. Maksudnya gimana? Fala yahillu, maka tidak halal li ahadihima, untuk salah satu keduanya, ayyusya, untuk menyiarkan, menyebarkan ala sahibihi, terhadap sahabatnya tersebut, ma yakhafu, apa yang dia khawatir untuk disebarkan.
Ini hadis yang ini dhaif, tetapi menjelaskan hadis yang sahih di atasnya tadi. Jadi maksudnya kalau ada dua orang duduk, kemudian satunya curhat kepada yang lain. Nah, curhatan itu adalah amanah. Maka curhatan orang jangan ceritakan kepada orang lain. Karena dia curhat sama kita, itu berarti dia pengennya ini hanya didengar oleh kita saja, jangan didengar orang lain. Ketika ada dua orang bicara, kemudian mau bicara dia tolak-tolak. Tolak-tolak itu menunjukkan bahwa dia pengen ucapannya nggak didengar oleh orang lain. Maka kalau ada orang bicara sama kita, kemudian dia terlihat tolak-tolak, kita harus paham, oh ini pengennya tidak didengar oleh orang lain. Maka jangan sampai dia sudah tolak-tolak, setelah pembicaraan selesai malah kita ceritakan kemana-mana. Itu berarti tidak menjaga amanah. Allah mengatakan, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan amanah ditunaikan kepada ahlinya. Kalau kita menyebarkan berita orang lain yang dia tidak suka untuk disebarkan, itu berarti tidak menjaga amanah, tetapi menyia-nyiakan amanah. Itu maksud hadis. Maka hadis yang sebelumnya tadi, tiada dari majelis itu, maksudnya majelis yang baik itu adalah bil amanah apabila menjaga amanah majelis. 577. Innamal ilmu tiada lain ilmu itu bitta'allum, dengan belajar. Wa innamal ilmu, dan tiada lain sikap aris itu bitta'allum, dengan mengusahakan sikap aris. Wa man yattaharra, dan barang siapa yang menepati al khaira, kebaikan, yuqtahu, dia akan diberi kebaikan tersebut. Wa man yattaqi, dan barang siapa yang menjaga diri asyarra, dari keburukan, yuqah, dia akan dijaga dari keburukan tadi. Jadi ilmu agama itu harus dipelajari, tidak bisa tanpa belajar, langsung pintar nggak bisa. Maksud hadis ini dijelaskan oleh para ulama, yaitu ilmu agama harus dipelajari dari sumbernya. Sumbernya siapa? Nabi. Nabi sudah wafat, masih ada pewaris-pewarisnya. Maka ringkasnya, kalau mau belajar agama, haji sama kiai yang paham agama. Jangan otodidak. Otodidak itu bukan ta'allum. Ta'allum itu mempelajari ilmu dari sumbernya. Sumbernya siapa? Nabi. Nabi wafat, berarti pewaris Nabi, para ulama. Boleh kita baca kitab, tetapi harus punya guru. Sehingga baca kitab itu hanya perluasan saja. Panjenengan mempelajari kitab Jami' Shaghir ini. Setelah mempelajari sama guru, dan membaca kitab syarahnya, supaya pemahamannya lebih mendalam. Boleh seperti itu. Tapi kalau belajar tanpa guru, belas otodidak berarti nggak bisa. Agama nggak bisa dengan otodidak. Nanti akan banyak salahnya, lebih banyak menyesatkan daripada kebenaran. Sikap aris harus diusahakan juga. Aris itu adalah tidak tergesa-gesa untuk marah atau menghukum kepada orang yang berbuat salah. Itu namanya sikap aris. Nah, sikap aris tidak akan muncul dengan sendirinya, harus dipelajari. Ada orang bikin marah, kemudian kita tahan marah kita 1 kali, 2 kali. Lama-lama akan muncul sikap aris itu. Jadi nggak ujuk-ujuk muncul. Sehingga siapa yang ingin menjadi orang yang aris sikapnya, maka adalah dia belajar sedikit demi sedikit, nanti lama-lama akan muncul sikap aris tersebut. Pas wajah merah karena marah, nah, saat itu kita diuji untuk mempelajari sikap aris. Apakah kita menuruti marah kita atau tetap menahan? Nah, menahan itu berarti apa? Mempelajari sikap aris, mengusahakan sikap aris. 578. Innal khatam, boleh juga dibaca khatim. Sesungguhnya cincin, bihadhihi wa hadhihi, di tempat ini dan ini. Yakni yang beliau maksud adalah al-khinsir, jari manis, wal binsir, dan jari kelingking. Boleh juga dibaca khinsar dan binsar. Maksud hadisnya adalah laki-laki kalau pakai cincin, hendaklah di 2 jari ini saja. Jari manis atau jari kelingking. Jari tengah atau jari telunjuk jangan. Kenapa?
Karena jari tengah atau jari telunjuk ini adatnya para wanita, sehingga tidak cocok untuk laki-laki. Ini maksud hadis ini. Tetapi hadis ini derajatnya dhaif. Karena dhaif tidak bisa dijadikan dasar. Maka laki-laki pakai cincin bagian tengah atau kaki bagian tengah, ya nggak apa-apa. Rasulullah memakai aki di tangan kanan beliau. Tetapi beberapa sahabat memakai akil di tangan kiri beliau dan tidak dilarang oleh Nabi, berarti menunjukkan bolehnya hal tersebut. Apakah memakai cincin atau akil itu sunnah? Bukan sunnah, tapi hanya mubah. Karena Rasulullah waktu itu sebenarnya tidak pakai akil. Tapi kemudian orang-orang bilang, ya Rasulullah, ini rajin-rajin ini. Kalau dikasih surat tanpa stempel, nggak akan diterima. Ini dianggap surat kawin. Maka Rasulullah membuat cincin atau akil, kemudian di mata cincinnya tertulis Muhammad Rasulullah. Nah, fungsinya cincin Nabi ini untuk menstempel surat. Maka tulisannya bukan di sini ya, tapi di sini. Karena nanti nyetempel ini. Nyetempel itu baru gitu. Karena itu siapa yang membutuhkan cincin, misalnya untuk stempel dan sebagainya, maka sunnah dia untuk pakai cincin. Yang tidak membutuhkan, maka tidak sunnah untuk memakai cincin. Itu hukum cincin menurut pendapat yang terpilih insya Allah ta'ala. 579 Innama ana sesungguhnya kalian saya ini basyarun mislukum, manusia seperti kalian. Umasibukum, saya pun berpuluh terhadap kalian. Hadis ini dhaif. Tetapi bahwasanya Nabi bergurau dengan para sahabat itu betul. Kenapa beliau itu kadang-kadang bergurau? Karena beliau itu dikasih oleh Allah wibawa yang dahsyat. Kalau beliau tidak pernah bergurau sama sekali, menyebabkan sahabatnya ketakutan semua nanti. Nah, maka supaya tidak ketakutan karena wibawa yang dahsyat itu, beliau kadang-kadang bergurau. Coba kita bayangkan semobil sama Nabi, saking wibawanya beliau, semua kita nggak ada yang bicara belas dari awalnya mobil sampai turun dari mobil, kan betul Nabi. Seperti di kuburan rasanya. Nah, maka kadang-kadang Nabi itu bergurau. Maka seorang kiai yang wibawanya besar, sepantasnya begitu. Ya. Dia berada di mobil, jangan menantang kiainya. Kalau dia diam saja, semuanya diam, nggak berani bicara. Maka salah satu kiai saya itu ketika naik mobil kemudian melihat tulisan di lampu merah itu, ya, lurus jalan terus. Maka beliau katakan, jalan terus ya bukan. Nah, berarti ini berguru seperti ini. Ya, nggak ada masalah. Ini tujuannya kiai saya paham supaya orang di mobil kan agak cuek suasananya gitu, supaya nggak ketakutan semua karena wibawa. Tapi harus diketahui bahwa yang disebut mizah atau bergurau itu ada adabnya. Ada yang pertama, jangan terlalu sering bergurau. Ini melenyapkan wibawa. Adab kedua, bergurau jangan sampai berlebihan sehingga mendolimi orang. Ada sebagian orang berguraunya memanggil temannya, temannya menolak, maka sudah disiapkan cintik di sini, masuk ke telinga. Nah, ini bergurau berlebihan, dolim. Yang ketiga, jangan sampai bergurau mengandung kebohongan. Nabi tidak pernah bergurau kecuali bicaranya jujur. Seorang wanita datang kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah saya masuk surga? Beliau mengatakan di surga nggak ada orang tua seperti yang ada. Nah, ini maksudnya Nabi bergurau. Maksudnya kalau kamu masuk surga, ya kamu jadi muda lagi. Maka Mbak ingin pulang nangis, dipanggil oleh Nabi, sini. Jangan nangis, saya bergurau. Di surga nggak ada orang tua kayak kamu, nggak ada. 580 Innama sesungguhnya tidak lain analakum saya bagi kalian bimanzilatil walid seperti seorang bapak. Wa'allimukum maka saya mengajari kepada kalian. Fa'idha maka apabila ata ahadukumul ghaib seseorang datang ke kampus fala yastaqbil kiblah jangan menghadap kiblat wala yastaqbilha jangan membalikkan kiblat wala yastaqib jangan istinja biyaminihi dengan tangan kanan.
Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad seperti bapak kita sendiri, sehingga beliau wajib untuk mengajarkan ilmu kepada kita sebagai umatnya. Seperti seorang bapak wajib mengajarkan ilmu kepada anaknya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa azwajuhu ummahatuhum. Surat Al-An'am ayat 6. Istri-istri Nabi adalah bagai ibu-ibu bagi umat Islam. Nah, kalau istri Nabi seperti ibu kita, berarti Nabi seperti bapak kita. Dan ada qiraah wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abul lahum. Dan Nabi adalah bapak umat Islam. Tapi qiraah itu tidak mutawatir sehingga tidak boleh dibaca. Maka di sini Nabi mengajarkan satu, kalau datang ke kampus jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Ini dibagi dua hukumnya. Kalau kita buang hajat di tempat terbuka, misalnya di padang pasir atau di lapangan atau di hutan, maka betul-betul tidak boleh menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi kalau tempat yang tertutup, ya di kamar atau di kamar mandi ada temboknya kan itu tertutup, nah, maka larangan ini tidak berlaku. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Meskipun ada juga pendapat yang lain, ya, tapi pendapat ini yang dipilih oleh beliau. Kemudian pelajaran kedua, beliau mengatakan jangan istinja dengan tangan kanan. Kenapa? Tangan kanan ini pantasnya untuk yang bersih-bersih baik-baik, untuk makan, untuk jabat tangan dan sebagainya. Maka yang kotor-kotor taruhkan di kiri, sehingga setiap kekotoran itu adalah dibersihkan dengan apa? Tangan kiri. Baik itu kencing maupun BAB maupun kotoran-kotoran yang lainnya. Adalah apa? Dengan tangan kiri. Curang dengan kotoran, lobor, kotoran, semua kotoran itu pantasnya ya, dengan tangan kiri. Maka jangan bersihkan dengan tangan kanan. Karena kalau kita bersihkan lobor dengan tangan kanan, habis itu teman kita ketemu itu mau salaman, dia bayangkan jadi lobor ini. Nah, saya kira lobor ini nempel, nggak bagus, nggak ada. 581. Innama ana abdun, tiada lain saya seorang hamba. Maka aku kama yakul abid, saya makan seperti makannya seorang hamba, yaitu seorang budak. Wa asrabul saya minum kama yasrabul abid, sebagaimana minumnya seorang hamba. Ini hadis dhaif, tetapi maknanya sahih sesuai dengan perbuatan atau sikap Nabi sehari-hari memang seperti itu. Beliau tawadhu sehingga makannya itu tidak seperti kebiasaan para raja. Makan di atas mencuri yang besar, permadani yang besar, kemudian makannya sangat banyak beraneka ragam. Beliau makannya sederhana dan duduknya di atas tangan, yaitu apa? Duduknya lesehan. Jadi waktu itu Nabi makan lesehan, kemudian duduknya duduk biasa seperti orang yang sedang sholat ketika duduk di antara dua sujud itu. Maka ada orang Arab Badui datang bertanya, ini duduk model apa nih? Makan kok kayak gini. Nah, beliau katakan, saya memang hamba Allah, ya saya duduk seperti hamba ketika duduk makan. 582. Inna maksudnya adalah anak saya ini adalah mubaligh, menyampaikan. Wallahu yahdi, dan Allah lah yang memberikan hidayah. Wa inna ma ana qasim, adalah saya yang membagi. Wallahu yu'ti, Allah itu yang memberi. Hadis sahih. Jadi maksudnya tugas Nabi hanya menyampaikan. Apakah kalian dapat hidayah atau tidak, itu Allah, bukan saya. Kemudian Nabi itu hanya membagi. Maksudnya membagi apa ini? Dua tafsiran. Yang pertama, membagi apa yang disuruh oleh Allah untuk membagi. Misalnya ghanimah. Misalnya lagi warisan. Nabi mengatakan misalnya warisan anak segini, warisan bapak segini. Nah, saya cuma membagi atas perintah Allah. Hakikatnya Allah yang kasih. Sehingga kalau kamu saya kasih bagian segini, jangan marah. Kenapa marah? Allah itu dari Allah marah kepada saya. Saya cuma membagi sesuai perintah Allah. Itu maksud yang pertama. Tafsiran yang kedua, saya membagi maksudnya ilmu ini saya bagi kepada kalian secara sama rata, enggak saya beda-bedakan.
Khusus Abu Bakar, ayo ngaji sama saya, yang lain nggak boleh ngaji. Ya. Abu Bakar, Utsman, Ali, siapapun sahabat Nabi, dikasih ilmu yang sama. Tetapi pemahamannya berbeda-beda. Wallahu yu'ti, berarti yang ngasih itu Allah. Yang ngasih pemahaman lebih kuat daripada yang lainnya. Ini saya Ali lebih paham tafsirnya daripada yang lain-lain. Itu Allah yang ngasih. Ayatnya oleh Nabi disampaikan sama. Tetapi pemahaman masing-masing orang berbeda-beda sesuai dengan kecerdasan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 583. Innama sesungguhnya dari anak saya ini adalah rahmatul rahmat muhdatun yang dihadiahkan. Maksudnya dihadiahkan oleh Allah kepada umat manusia. Sehingga maksud ayat ini adalah maksud hadis ini adalah seperti ayat dalam Al-Quran. Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka siapa yang menerima rahmat Allah ini akan beruntung. Siapa yang menolak rahmat Allah ini akan binasa. Maka Rasulullah diutus hendaklah kita ikuti ajaran beliau dengan mempelajari hadis-hadis seperti ini, kita akan beruntung. 584. Innama sesungguhnya tiada itu aku diutus liutamima untuk menyempurnakan sholihal akhlaki, akhlak yang baik. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, pentingnya akhlak di dalam Islam. Sehingga salah satu tujuan Nabi diutus adalah untuk mengajarkan akhlak yang baik. Yang kedua, menunjukkan bahwa para nabi-nabi dulu diutus oleh Allah dengan menyampaikan akhlak yang baik. Nah, Nabi tugasnya menyempurnakan. Akhlak yang baik kan banyak kan. Nah, akhlak yang baik yang disampaikan oleh para nabi-nabi itu belum semua akhlak. Maka Nabi itu untuk menyempurnakan dakwah nabi-nabi terdahulu yang juga mengajarkan akhlak. Nah, akhlak yang baik bisa dibagi dua. Pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada makhluk dibagi dua lagi. Akhlak kepada selain kita dan akhlak kepada diri kita sendiri. Akhlak kepada Allah yaitu adalah kita taat kepada Allah. Akhlak kepada sesama manusia yaitu jangan berbuat jelek kepada manusia. Akhlak kepada diri sendiri jangan mengotori diri dengan dosa-dosa. Nah, ini akhlak kalau dibagi ada 3 macam. 585. Inna sesungguhnya tidak ada itu aku diutus rahmatan sebagai rahmat, walau kubah dan aku tidak diutus adaban sebagai siksa. Jadi inti ajaran Nabi bukan untuk memunculkan siksa. Maka tidak ada ajaran Nabi yang merupakan keberatan. Kalau kita diajarkan oleh Nabi satu ajaran yang memberatkan kita, itu berarti menyiksa kita. Ajaran Nabi tidak ada yang bersifat menyiksa, tidak ada. Perempuan disuruh pakai jilbab, itu bukan menyiksa perempuan supaya kepanasan, supaya keringetan, enggak. Justru dengan jilbab itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para wanita, sehingga para wanita terjaga, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menjahili, tidak ada yang berbuat tak senonoh. Itu justru karena jilbabnya itu. Tapi kalau perempuan tidak pakai aturan Islam, pakai baju terserah dia, ya nanti pasti banyak yang mengganggu dia dan menggoda dia. 586. Inna bu'itsu adalah kalian diutus muyassirin untuk memudahkan, wa lam tub'atsu dan kalian tidak diutus mu'assirin untuk menyusahkan. Hadis ini sahih. Hadis ini berkaitan dengan seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Karena dia nggak paham bahwa masjid itu tempat salat, tidak boleh dikencingi. Dia mojok di pojok masjid, kemudian kencing curug. Nah, para sahabat ini jokosi, ngajar di masjid untuk kencing.
Maka para sahabat kemudian dinasihatkan, biarkan kencingnya biar selesai. Kalau kencingnya sudah selesai, baru kita nasihati. Nah, setelah dinasihati, kemudian Nabi mengatakan, kalian diutus oleh Allah untuk memudahkan, bukan untuk menyusahkan orang. Sehingga sampaikanlah ajaran Islam ini dengan baik, itu sama dengan memudahkan kepada orang-orang untuk mencintai ajaran Islam. 587. Innama sesungguhnya tiada ba'atsanillahu, Allah mengutus saya muballighan, sebagai penyampai, muballigh. Walam yab'atsni, dan tidak mengutus saya muta'annitan, sebagai orang yang memberat-beratkan. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini berkaitan dengan satu cerita di mana Nabi marah kepada istri-istrinya. Setelah itu Nabi menyuruh istri-istrinya untuk memilih. Kamu silahkan pilih mana. Kalau pilih saya, jangan minta dunia, karena saya ini sibuk dakwah, duit nggak banyak. Tapi kalau kalian pilih dunia, ya silahkan. Kalian pilih dunia, nanti akan saya cerai, saya sangoni dunia. Pilih mana terserah. Nah, Nabi memulai dengan Aisyah. Aisyah, kamu pilih mana? Aisyah mengatakan, ya saya pilih engkau, ya Rasulullah. Tidak mungkin saya pilih dunia. Saya pilih tetap hidup bersama engkau, meskipun hidupnya dalam kemiskinan. Tidak apa-apa. Kemudian Aisyah berpesan, ya Rasulullah, pilihan saya ini jangan diceritakan kepada istri-istri yang lain. Karena nanti kalau diceritakan kepada istri-istri yang lain, pasti semuanya memilih Nabi, sehingga Aisyah nanti sama istri-istri yang lain lagi. Pengennya Aisyah itu nanti semuanya pilih dunia, dia sama Nabi cuma berdua pilih. Nah, maka Nabi mengatakan, Allah itu mengutus saya sebagai penyampai, sehingga saya tidak mungkin menyembunyikan kebaikan kepada umat saya. Nah, maka jawaban kamu nggak akan apa saya sembunyikan dari istri-istri yang lain. Kalau mereka tanya Aisyah, jawabnya bagaimana ya Rasulullah, akan saya sampaikan. Maka di sini Aisyah berbuat satu kesalahan, Nabi membenarkannya dengan cara yang halus. Beliau tidak mengatakan kamu ini curang sekali, enggak. Tapi beliau mengatakan saya ditugasi oleh Allah menyampaikan. Sehingga saran kamu ini enggak akan saya lakukan. 588. Innama sesungguhnya adalah jazaa'us salaf, balasan utang. Itu adalah alhamdulillah, memuji, yaitu memuji kepada orang yang sudah menghutangi, wal wafa, dan melunasi. Hadis ini sahih. Maksudnya kalau kita sudah berhutang kepada seseorang, maka kewajiban kita untuk membalas jasa hutangan dari orang tadi, kewajiban kita dua. Pertama, memuji. Maksudnya memuji, mendoakan orang yang sudah menghutangi kita. Yang kedua, mengembalikan. Jangan dikurangi. Utangnya dulu berapa? 2,5 juta. Kembalikan 2,5 juta. Jangan dikurangi. Jangan bawa cuma 21 juta, apa 2 juta, kemudian mengatakan 2 juta saja ya. Yang setengah ikhlas ya. Nah, itu nggak bagus. Wafa itu sempurna, dilunasi secara sempurna. 2,5, 2,5. Adapun kalau si pemilik harta mengatakan, baik sudah saya terima 2,5 juta, ini yang 2 juta saya ambil, yang setengah silakan bawa pulang. Nah, maka alhamdulillah. Tapi kalau memaksa seperti yang tadi, nggak bagus. Bawa 2 juta, kemudian mengatakan ya, enggak kan orangnya terima udah 2 juta saja ya, yang setengah diikhlaskan di, nah, nggak bagus kayak begitu. Nanti orangnya akan malu. Sebenarnya dia pengen ngambil 2,5, tapi gara-gara dia omongin kok orang yang dermawan, kok orang yang baik, akhirnya terpaksa dia Islam. Maka ketika melunasi kita ada apa? Alhamdulillah, memuji dengan cara mendoakan orang yang sudah menghutang kita. Doanya tersebut, jazakallahu khairan boleh, barakallahu fiik juga boleh, dan sebagainya. 589. Innama sesungguhnya dia ju'ila diadakan at-tawafu, ibadah tawaf bil baiti di Ka'bah, wa baina Shafa wal Marwah, dan sa'i antara Shafa dan Marwah.
Di sholat sa'i itu disebut juga tawaf. Warumiyul jimah dan melempar jumrah, jumrah akobah, jumrah wusta, dan jumrah sughra. Ada 3 macam jumrah kita lempar pada saat haji. Semua itu liqamati untuk menegakkan zikrillah, zikrullah. Jadi inti dari amalan ibadah haji itu supaya zikir. Tawaf, jangan sampai tawaf diem. Tawaf adalah sambil zikir. Sa'i, jangan sampai sa'i diem atau malah ngobrol-ngobrol masalah dunia. Ya sa'i sambil zikir. Jangan juga melempar jumroh. Orang melempar jumroh kan disuruh takbir kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap lemparan takbir. Karena memang tujuan dari ibadah-ibadah ini supaya zikir. Dari sini kita ketahui bahwa zikir adalah amalan yang paling utama, paling besar. Allah menyebutkannya dalam Al-Quran surat Al-Ankabut. Wa la dzikrullahi akbar. Dan sungguh zikir kepada Allah, ingat kepada Allah adalah perkara yang terbesar. Ankabut ayat 45. Jadi nggak ada perkara yang lebih besar daripada zikir kepada Allah. Maka ajaran Islam kalau kita perhatikan itu semuanya ngacunya ke situ, zikir. Kenapa kita disuruh sholat 5 waktu? Supaya zikir kepada Allah. Maka sholat tapi tidak ingat sama Allah itu sholat yang hampa. Om sholat itu tujuannya zikir sama Allah. Kok malah sholat cuma gerakan badan, tapi hatinya nggak hadir, tidak ingat sama Allah, nggak ada gunanya. Sholatnya sendiri sudah menggugurkan kewajiban, tapi fungsinya untuk ingat sama Allah nggak ada, hampa jadinya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah sholat untuk apa? Untuk ingat kepada saya. Jadi sholat itu tujuannya sama dengan tadi tawaf, sa'i, jumrah. Tujuannya semata-mata supaya zikir kepada Allah, supaya ingat kepada Allah. Maka kalau kita sholat tidak bisa khusyuk, caranya adalah sebelum sholat doa sunnah. Allahumma as'alukal khusyuk. Ya Allah, saya mohon dikasih khusyuk. Karena khusyuknya kalau nggak dikasih, ya Allah nggak bisa. Perlu kita minta sama Allah. Atau doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika min sholatin la tanfa'. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari sholat yang tidak berguna. Sholat gak berguna yaitu sholat yang tidak menyebabkan, yang tidak menimbulkan takwa pada orang tersebut. Karena sholat itu semestinya menimbulkan takwa. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah orang dari berbuat keji dan berbuat kemungkaran. Surat Al-Ankabut ayat 45. Nah, kalau kita selesai sholat langsung melakukan kemungkaran, habis sholat melakukan kemungkaran, berarti apa? Sholatnya tidak berguna. Nah, tidak bergunanya kenapa? Tidak ada khusyuk padanya. Kalau sholat khusyuk, maka insya Allah akan menimbulkan manfaat atau guna. Terakhir, 590. Innama sesungguhnya adalah yang ju'ila diadakan al-isti'dzan minta izin. Maksudnya sesungguhnya diwajibkan minta izin untuk masuk rumah orang. Itu min ajli basar, dari sebab pandangan atau penglihatan. Maksud hadis ini adalah orang tidak boleh masuk rumah orang lain kecuali minta izin dulu. Kenapa disuruh minta izin? Supaya mata orang yang di luar rumah tidak melihat kepada aurat orang yang di dalam rumah. Rumah teman kita datang, assalamualaikum, langsung masuk. Ya kaget teman kita yang datang. Dia belum pakai jilbab, tiba-tiba kita masuk. Maka dia langsung lari ke dalam kamar pakai jilbab. Nah, maka supaya tidak terjadi seperti itu, disuruh untuk isti'dzan, minta izin. Maka maksudnya di sini adalah minta izin disyariatkan supaya aurat orang yang di dalam rumah tidak terlihat oleh orang yang di luar rumah. Maka jangan sekali-kali orang sebelum minta izin ngincang dulu. Jadi kasus hadis ini ada sahabat Nabi ngincang. Sahabat Nabi datang ke rumah Nabi minta izin tapi sambil ngincang. Assalamualaikum. Nah, sambil ngincang. Waktu itu Rasulullah bawa garuk untuk garuk kepala.
Nah, maka beliau sambil nodongkan garamnya ini ke mata dia. Awas ya, kalau lirik tak sodok teman boleh. Kemudian beliau menasihati. Kamu tahu nggak kenapa disuruh orang itu minta izin? Disuruh minta izin supaya mata yang di luar tidak masuk ke dalam aurat yang di dalam. Lah kamu belum diizinkan sudah masuk dengan incang tadi. Berarti nggak paham apa syariat minta izin itu. Kaum muslimin rahimahullah. Ringkasnya di dalam Islam ini memang ajarannya sangat lengkap dan sempurna, maka segala hal dibahas. Ada kepada orang lain bertamu dibahas. Ada istinja tadi pakai tangan kiri dibahas, semua dibahas. Maka agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Tidak ada agama yang lebih sempurna daripada Islam. Kita bersyukur kepada Allah sudah dikasih hidayah Islam. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada pembahasan dipersilakan.